Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke Bang Binsar, kita opening dulu. Oke. Sebelum nanti kita ngobrol panjang lebar. Dan pemirsa, opini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera action. Senang sekali di hari ini obrolan pas di sini kembali lagi bersama saya Iqbal Fatwa dan juga sudah ada narasumber kita yang multi talenta. Sangat sacet-sacet di mana-mana ada ini ya. Siapa lagi kalau bukan kita kenalan dulu. Boleh Bang, ini kan kalau anak-anak sekarang sudah ada yang kenal, sudah ada yang belum. Nah, boleh Bang Binsar kenalan dulu Bang, sama semua pemirsa opini hari ini Bang. Oke, perkenalkan nama saya Bisar Sianipar. Kalau dari marga pasti udah tahu ya. Oh, oke, sudah jelas itu Sianipar. Nggak mungkin tiba-tiba, saya dari marga Huta iya. Barat, nggak mungkin. Betul, artinya mungkin sebagian ada juga yang belum tahu, ini dari Sumatera Utara. Dan untuk keseharian kita bekerja di Radio Republik Indonesia. Wow, oke. Sebagai reporter, sebagai host juga. Dan untuk sampingan, Nah, ini yang samping-samping ini nih pemirsa, yang nyampingnya ini bukan cuma kanan tapi juga kiri kanan, atas bawah banyak sekali. Oke, dan untuk sampingan kita memiliki satu usaha jasa pengembangan diri untuk anak-anak dan juga event organizer. Oh, oke. Jadi kalau pemirsa opini ya yang biasa mungkin aktivitasnya di dunia modeling atau sering lihat event-event modeling yang ada di Bengkulu ini, nah sering terlihat wajah beliau nih. Nah langsung aja kita spill, beliau ini adalah owner, terus juga founder berarti Bang ya, dari La Mode atau LA Mode. Nah apa itu LA Mode? Kita ngobrol-ngobrol lagi. La Mode, kita bahas tentang La Mode dulu nih Bang. La Mode itu kapan mulai Bang Binsar mulai kepikiran nih, wah ini di Bengkulu ngelihat potensi dari bakat-bakat anak-anak kita dari tingkat anak-anak, terus juga remaja, sangat potensi. Nah, seperti ini perlu ada wadahnya nih. Berdirilah La Mode itu. Oke, itu sebenarnya di awal tahun 2009 ya. 2009. 2009, ketika itu kan yang namanya anak muda, mungkin sekarang masih muda juga ya. 2009, aktivitas di kantor itu kadang-kadang tidak pernah mau melibatkan anak muda itu sebagai memberikan opini, memberikan ide yang terbaik menurut anak muda. Kalau di dalam satu kantor itu kan mengikuti siapa yang ketua panitia. Oke, betul. Jadi kita sebagai anak-anak muda ini ngikutin aja kemauan mereka. Jadi kalau anak muda ini ingin berekspresi, ingin mengatur kependapatnya, itu bisa dibilang terbatas. Terbatas seperti itu. Dan sehingga saya melihat bagaimana kalau saya sendiri bersama ada salah satu teman waktu itu, kebetulan dia juga ingin bersama-sama membuat satu namanya event organizer. Namanya dulu masih label Angkasa. Oh, dulu label Angkasa. Ya, awal label 2009 Angkasa. itu Bang ya? Iya, karena bukan label Angkasa, Angkasa. Oh, Angkasa. Kenapa aku kemarin ngambil Angkasa? Itu kan karena dari karyawan itu kan ada tagline-nya Angkasawan, Angkasawati. Oh, oke. Angkasawan, Angkasawati. Biar aku nggak terlalu jauh dengan tagline RRI ini, jadi aku ambil jadi Angkasa. Oh, oke, karena background dari Bang Binsar ini sebagai karyawan DRRI, jadi sudah terbiasa mendengar kata-kata Angkasawan, Angkasawati. Ya. Terpikirlah, wah ini bagus namanya adalah Angkasa ini. Angkasa. Oke. Nah, singkat cerita, teman yang saya bilang itu membelot. Oh, oke. Jadi awal mula bergabung nih dua. Ya namanya satu bisnis itu pasti akan terjadi seperti hal itu. Siapapun itu, yang namanya partneran itu memang kita harus hati-hati ya. Ini satu pembelajaran juga buat kita semua bahwa yang namanya temenan, menjalankan bisnis memang perlu hati-hati. Memang harus ada juga kerjasamanya. Membelot sehingga dia ambil Angkasa itu dan dia jadikan satu PT. Oh, tanpa menyebutkan nama saya di dalam satu struktur perusahaan tersebut. Padahal waktu awal itu memang berdirinya berdua gitu. Termasuk logo dan segala macam. Karena saya masih tetap kekeh, Angkasa ini tidak hilang, saya bikin label. Saya labelin. Jadi saya bikin labelin, jadi label Angkasa. Saya tambahkan di depan label Angkasa. Jadi itulah awal mula ceritanya label Angkasa ini. Ya, sebenarnya Angkasa tetap jalan, tetap namanya tetap terikut, tapi ditambah
label angkasa. label angkasa. Termasuk logo kita ganti dan segala macam. Sehingga saya berjalan sendiri bersama tim-tim baru untuk membentuk satu. Kita waktu itu masih fokus ke event organizer. Oke. Pas di awal-awalnya. Kalau untuk event pencarian bakat itu masih belum terjadi pada saat tahun 2010. Masih belum. Berarti 2010. memang awalnya tidak ada kepikiran untuk jadi untuk pencarian bakat. Belum, karena kenapa kita mau beralih ke pencarian bakat itu ketika ada tawaran dari nasional. Oke. Nah, dari nasional memberikan satu kesempatan kepada kita untuk membuat satu event pencarian bakat sesuai nama yang sama. Di nasional namanya pemilihan model Indonesia. Oke. Jadi di Bengkulu juga sama, tapi dengan bahasanya lisensi. Kita bayar lisensinya dulu sekian juta baru kita bisa membuat acara yang sama di daerah. Nah, itu kita pelajari. Jadi kalau kita dalam bisnis kita harus mempelajari Betul. orang lain membuat usaha. Jadi bukan berarti kita mengirim ini, kita mengirim ya, sudah mengirim, ngapain, apa aja yang harus dikerjakan segala macam. Jadi kita pelajari, baru 2011 kita mulai event pertama. Oke. Event pertama untuk di pencarian bakat itu tadi. Pencarian bakat itu ada top 10 model sama pemilihan Duta HiPH. Itu 2011. Jadi Duta HiPH sama top 10 model. Oke, dan sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang karena itu kan rutin setiap tahun diadakan, Rutin Bang, ya? setiap tahun. Cuman karena pergeseran peminat ya untuk saat ini, kalau untuk khusus model itu dari 2022 sampai 2024 ini terjadi pergeseran peminat. Oke. Ibaratnya tren ya. Oke, tren. Tren sekarang lebih orang suka ke pageant. Lebih oke, yang benar. kemayu-kemayu, yang lebih apa ya, lebih Lebih bertutur, anggun lebih gitu. anggun seperti Oke. itu, lebih smart. Tapi kalau model ini bukan berarti mereka tidak smart, tapi kalau bisa kita lihat kan lebih energik ya kalau Berarti model ya. berbicara lebih ke kontennya sekarang itu lebih mereka milih seperti duta wisata, Betul. misalnya seperti itu. Iya, lebih ke Oke. situ. Jadi kita ikutin juga alurnya. Oke, benar. Jadi kita sebagai pemilik usaha juga tidak bisa hanya stagnasi ya. Benar, Kalau benar. kita stagnasi sama seperti jalan di tempat itu. perusahaan-perusahaan besar yang sudah tutup Gulung ya, tikar, gulung betul, tikar, betul, benar. kayak gitu. Jadi Harus kita mengikuti harus perkembangan. mengikuti. Apa sih peminat di Bengkulu ini? Oh ternyata sekarang lagi rame ke sini. Ya udah kita bikin lagi. Oke, karena dulu nih pemirsa zaman saya kuliah juga dulu setiap ada event, model-model sangat rame dulu, bahkan Rame memang yang ikut sampai zaman dulu. ratusan, Bang, ya? Betul. Kalau model zaman dulu memang lebih fokus ke model. Oke. Dari 2000-an lah ya ke bawah itu masih fokus di model. Oke, dan mungkin juga pada saat dulu mencari bisa dibilang bibit-bibitnya untuk next model-model Indonesia di Bengkulu ini itu sangat terbilang mudah. Kalau sekarang justru lebih susah nggak sih, Bang? Enggak Kalau untuk juga. pencarian? Kalau pencarian di nasional itu malah sekarang lebih luas ya. Oke. Apalagi didukung dengan banyaknya, karena model ini kan pangsa pasarnya itu di desainer. Oh, benar. Kalau benar. desainer ada, dia Betul, membutuhkan model. Oke. Semakin banyak desainer, kebutuhan modelnya semakin banyak juga. Oke, benar. Kalau zaman dulu kan desainernya sedikit, terbatas gitu. terbatas. Ya. Apalagi di Bengkulu ini kan. Media untuk mempromosikan zaman dulu paling TVRI ya, Betul. koran, majalah, Pakai flyer seperti flyer jalan. seperti itu. Kalau sekarang media sosial sudah dijadikan media khusus untuk mereka mempromosikan event mereka. Benar. Kayak gitu. Jadi kebutuhan untuk model itu juga sebenarnya besar. Dan model ini sebenarnya potensinya mereka bisa dibayar. Kayak seperti itu. Meskipun pageant bisa dikatakan pageant ya. Kalau pageant tuh yang putra-putri, Betul. duta-duta itu bisa dimasukkan dalam suatu golongan pageant. Oke. Kayak itu. Jadi yang di luar itu model kayak gitu. Biar nanti masyarakat juga tahu, oh berarti aku ikut pageant nih. Misalnya pemilihan duta HiPH gitu kan, berarti dia ke ke pageant. pageant, oke. Tapi kalau misalnya pemilihan top 10 model, Indonesia Model Search, berarti dia ke Oke. model. Berarti begitu mereka misalnya sudah menang nih, mereka tidak bisa dikatakan sebagai seorang pageant karena mengikuti model tadi. Betul. Oh, di sana berarti nih pembedanya berarti itu, Bang ya. Nah, berarti kalau di era-era kita berbicara flashback nih, Bang Binsar, di 2014 ke bawah gitu, saat-saat ramenya nih. Nah, gimana Bang Binsar ngelihatnya
antusias? Ini kan pertama kali ngadain event modeling 2011. 2011. Nah, begitu ngelihat ternyata antusiasnya nih, wah luar biasa sekali. Antusiasnya sangat luar biasa. Jadi setiap kita melakukan pendaftaran registrasi itu di atas 100 orang. Oke. Tapi kalau sekarang 20 orang aja udah syukur-syukur ada. Oke. Kayak gitu. Jadi tapi untuk yang besar ya, untuk yang remaja sampai remaja dewasa, bisa dikatakan antara 15 sampai 25 tahun itu cukup minim. Oke, tapi untuk kategori anak-anak sampai sekarang Masih tetap rame bertahan. emang. Karena dia didukung sama orang tua. Orang tua, betul. Tapi kalau yang dewasa ini kan mereka mengikuti itu kan dari kocek mereka sendiri ya. Karena Mau mikirin kostum apa segala macam gitu kan. Tapi kalau anak-anak kan orang tuanya yang pengen sebenarnya, tapi dilampiaskan ke anaknya. Mungkin dulu orang tua yang bercita-cita ingin jadi model. Iya, gitu. Jadi kalau di 2014, 15 masih stabil, 16 masih oke lah seperti itu. Jadi mulai 2018 itu sudah mulai muncul. Jadi semakin banyak pageant, semakin banyak pemilihan. Jadi terbagi-bagi ya. Jadi orang ini terbagi-bagi. Karena gini, ada yang sudah mengikuti ajang, itu tidak boleh mengikuti di ajang lain. Karena sudah ada nota kesepahaman atau kontrak mereka. Oke, berarti Jadi misalnya, dalam satu tahun mereka mengikuti ajang ini, tidak boleh mengikuti ajang lain. Seperti itu. Maka itu yang membuat semakin berkurang. Semakin berkurang. Misalnya ada 10 nih, 10 penyelenggara. Berarti udah 100 orang 100 yang orang, bener. 100 orang. Kalaupun 20 ya, misalnya cewek 10, cowok 10, 20 kali 10 udah 200 orang. 200 orang. Berarti kita cuma sisa-sisa yang tidak lolos seleksi. Yang tidak lolos nanti menang lagi akhirnya habis. Kayak gitu. Iya, jadi memang itu persaingan cukup ketat ya. Jadi tidak hanya seperti usaha-usaha kuliner, di kompetisi juga persaingan cukup ketat. Oke, berarti antar founder-founder atau owner-owner event organizer ini juga punya kompetisi sama seperti bisnis lain. Betul. Oke, nah Bang Binsar, kita akan lanjut cerita setelah yang lewat berikut ini. Pemirsa Opini, jangan kemana-mana, tetap setia di obrolan pas di sini.